membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita sampai di hadis yang ke-143, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Qala, beliau bercerita, ja'a salasatu rahtin, datang 3 orang, dalam riwayat 3 kelompok, ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi rumah daripada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Kemudian mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum tagalluha. Nah, di saat mereka mendapatkan kabar tentang bagaimana ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menganggap ibadah itu adalah sedikit. Wa qalu aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dia bisa kita pahami di sini, di saat mereka mendengarkan kabar tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, Nabi beribadah semacam itu, bagaimana dengan kita? Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi telah diampuni dosanya, dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Artinya Nabi tidak memiliki dosa. Qala ahaduhum, kemudian salah satu mereka berkata, amma ana fa usalli al-laila abada. Maka mulai hari ini aku akan sholat malam selamanya. Wa qala akhar, kemudian yang lainnya pun juga berkata, wa ana asumud dahr wa la uftir. Dan aku akan berpuasa setiap hari. Wa la uftir, aku tidak akan melewati 1 hari pun tanpa berpuasa. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada. Orang yang lainnya pun juga berkata, sedangkan aku akan menjauhi kaum wanita. Aku tidak akan menikahi kaum wanita. Aku akan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengarkan tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memutuskan untuk menjadikan seluruh waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ingin sholat malam, sepanjang malam ingin diisi dengan ibadah. Yang satu lagi ingin puasa setiap hari. Yang satu lagi ingin menjauhi kaum wanita, tidak ingin menikah. Faja'a Rasulullah. Kemudian datang Rasulullah SAW kepada mereka. Faqala, kemudian Nabi katakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kamu yang kemarin berkata bahwasanya kamu akan sholat malam sepanjang malam sehingga kamu tidak istirahat? Apakah kamu juga yang mengatakan kamu akan berpuasa setiap hari tanpa melewati 1 hari pun dalam keadaan kau tidak berpuasa? Apakah juga kamu yang mengatakan kau tidak akan menikah? Kemudian Nabi katakan, ama wallahi, demi Allah, kata Nabi kita Muhammad, inni la akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Lakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa, tapi terkadang aku pun juga tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Aku sholat, tapi aku juga tidur. Artinya Nabi tidur. Nabi bangun di waktu malam untuk menjalankan sholat tahajud. Sebelumnya Nabi pun juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun juga menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka falaysa minni, dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis sahih
Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, yang kesimpulannya adalah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di bab tentang al-iqtisad fi ta'ah, beramal semampu diri kita. Banyak di antara kita yang tertipu dengan semangat di awal ibadah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat semangat kita ketika di awal. Yang Allah lihat bagaimana kita setelah di awal kita mulai ibadah, apakah keesokan harinya kita bisa istiqomah. Itu yang Allah lihat. Nah, sehingga banyak di antara kita yang ketika memulai sebuah ibadah, kemudian kita semangat menggebu-gebu, kita ibadah dengan banyaknya, ternyata keesokan harinya malah ninggalkan ibadah yang baru dia mulai. Nah, Allah tidak ingin seperti itu. Nah, maka para sahabat ini yang melihat Nabi kita Muhammad SAW, ibadahnya yang begitu luar biasa, dengan jaminan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pasti akan masuk surga. Tidak ada yang mengatakan satupun dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para ulama, yang Nabi belum mendapatkan jaminan surga. Nabi tidak mungkin sahabat saja dijamin masuk surga, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Sehingga ada 10 sahabat yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Ada 10 sahabat Nabi disebutkan dalam satu hadis sehingga disebut atau dikenal dengan sahabat al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Jika sahabatnya saja, sahabat itu muridnya Nabi Muhammad. Muridnya Nabi Muhammad disebut sahabat. Jika sahabat saja mereka mendapatkan jaminan surga dari Allah yang disampaikan melewati lisan Nabi kita Muhammad, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Tentu akan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dalam hadis yang juga dijelaskan tentang seorang wanita yang ingin mendahului Nabi kita Muhammad. Begitu Nabi buka gerbang surga, wanita itu tiba-tiba datang dari belakang dengan jalan cepat, sehingga Nabi katakan, siapa kamu? Kenapa kamu terburu-buru untuk masuk surga? Kenapa kamu hampir mendahuluiku untuk masuk surga? Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini adalah perempuan biasa. Akan tapi, dahulu ketika aku hidup di dunia, aku merawat anak-anak yatim. Dalam hadis itu, di awal Nabi sebutkan, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Sehingga artinya Nabi Muhammad dalam keadaan beliau sudah mendapatkan jaminan surga, akan tapi ibadahnya luar biasa. Sehingga para sahabat pun melihat, wah, ibadah Nabi luar biasa. Bagaimana dengan kita? Sehingga mereka menggebu-gebu di awal. Nah, mereka mengatakan, aku akan sholat malam, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam artinya mulai habis maghrib sampai terbit matahari. Artinya tidak tidur lagi. Kemudian ada yang mengatakan, aku akan berpuasa tiap hari. Aku akan berpuasa tiap hari. Nah, sehingga puasa tiap hari ini pun diperbincangkan oleh para ulama. Bagaimana hukumnya? Sehingga puasa yang afdol adalah puasa Daud. Puasa Nabi Allah Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Dan ini indahnya Islam. Tidak pernah memaksa Allah tidak pernah memaksa kita untuk beribadah di luar batas kemampuan kita, yang sampai menyebabkan kita menjerumuskan diri kepada bahaya. Tidak, Allah tidak mengajarkan itu. Nah, justru orang-orang yang mereka menggebu-gebu ibadah, seandainya pun mereka bisa istiqomah, suatu saat mereka akan merasa bosan, dan Allah tidak ingin itu. Nah, pada pertemuan yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan, Allah tidak akan bosan dengan seorang hamba sampai dia bosan. Nah, kalau Anda belum terbiasa beribadah dengan ibadah yang banyak, maka coba dengan yang sedikit dulu. Dan Allah lihat apa artinya ibadah yang banyak, tapi ternyata tidak lama Anda mengeluh, tidak lama Anda bosan, tidak lama Anda tidak istiqomah. Tidak Allah lihat, yang Allah lihat adalah ibadah yang Anda istiqomah.
Jadi mereka semangat beribadah. Kemudian Nabi menegur mereka. Nabi katakan, aku tidur di waktu malam, kemudian bangun untuk menjalankan salat tahajud. Artinya, jangan menggebu-gebu dalam beribadah. Beribadahlah semampumu. Wa tazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Memang ada sebagian sahabat itu yang saking eman-emannya dengan waktu sampai mereka tidak mau menikah. Termasuk diantaranya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat yang pada mulanya tidak ingin menikah. Kenapa? Karena sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diminta, dipaksa oleh ayahnya untuk menikah, akhirnya pun beliau mau menikah. Akan diceritakan sahabat Abdullah bin Amr bin As di malam pertamanya saja tidak menyentuh istrinya sama sekali. Sehingga di waktu pagi Sayyidina Amr bin As bertanya kepada menantunya, bagaimana keadaan Abdullah semalam? Kata menantunya, aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang mulai dari habis isya sampai datang waktu subuh terus berada di atas sajadahnya. Jadi di malam pertamanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ketika menikah itu malam pertamanya semuanya isinya ibadah, tidak mendatangi istrinya. Nah ini menunjukkan kalau para sahabat itu sebagian juga ada yang semangat ibadah. Semangatnya luar biasa. Kemudian ditegurlah oleh Rasulullah. Nabi katakan, aku sholat, aku pun juga tidur, aku puasa, terkadang aku tidak puasa. Yang diartikan tidak puasa artinya di luar bulan Ramadan. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci atau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Wah, begitu dengar Nabi katakan bukan dari golonganku, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As langsung ketakutan dan langsung menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hikmah daripada hadis ini bisa kita petik sebuah kesimpulan, mari kita mulai ibadah. Yang pertama, kita perlu sadari, jika Nabi Muhammad yang membuka pintu surga beribadah dengan luar biasa, beribadah sampai kakinya bengkak, sehingga ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu? Bukankah Allah sudah memaafkan segala apa yang ada pada dirimu? Bukankah Allah telah menjagamu? Allah telah menjaminmu surga? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, afala akun abdan syakura ya Aisyah? Apakah salah jika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi Muhammad beribadah menunjukkan sebagai seorang hamba, mengajarkan kepada kita sebagai seorang hamba, hendaknya kita tahu diri. Banyak di antara kita ini yang hanya bisanya mengaku hamba Allah, tapi tidak menunjukkan kalau dirinya adalah hamba Allah.